Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Ilham Ramadan dari kelas 12 IPA 3. Dan kali ini saya ingin menjelaskan apa sih itu teori evolusi yang akan kita pelajari di kelas 12 semester 2 kali ini. Oke, jadi pertama adalah apakah evolusi itu pengertiannya? Jadi evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama, yaitu ada variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Lalu selanjutnya adalah mekanisme teori evolusi. Jadi evolusi didorong oleh dua mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan hanyutan genetik. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi, dan sebaliknya, sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Hal ini karena individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan lebih berpeluang besar bereproduksi, sehingga lebih banyak individu pada generasi selanjutnya yang mewarisi sifat-sifat yang menguntungkan. Sementara itu, hanyutan genetik merupakan sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Hanyutan genetik dihasilkan oleh probabilitas apakah suatu sifat akan diwarisin ketika suatu individu bertahan hidup dan bereproduksi. Walaupun perubahan yang dihasilkan oleh hanyutan seleksi alam ini kecil, perubahan ini akan berakumulasi dan menyebabkan perubahan yang substansial pada organisme. Progres ini mencapai puncaknya dengan menghasilkan spesies baru. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam teori-teori para ahli. Menurut para ahli-ahli nih mengenai evolusi. Jadi yang pertama ini adalah teori dari Lamarck. Jadi teori ini disebut adaptasi menurut Lamarck. Yang paling terkenal itu mengenai leher jerapah. Jadi, menurut Lamarck, jerapah dulunya berleher pendek, tetapi karena ingin menggapai dedaunan yang ada di pucuk-pucuk pohon, makin lama lambat laun lehernya pun menjadi panjang. Nah, gagasan ini disebut sebagai use and disuse, yang berarti bagian tubuh yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan tereduksi. Selain itu, gagasan yang kedua itu ada inherited of acquired characteristic, yang berarti modifikasi pada suatu tubuh individu dapat diwariskan ke keturunannya. Jadi, semakin lama lehernya memanjang, leher jerapah, dan berakibat kepada keturunannya juga. Lehernya juga menurut panjang. Lalu yang kedua ada teori dari Weismann. Teori evolusi menurut Weismann ini adalah saat itu Weismann ingin melakukan sebuah eksperimen terhadap 68 tikus. Tikus tersebut dipotong ekornya dan dikawinkan satu sama lain. Alih-alih menjadi pendek, hasilnya malah ekor anak-anak tikus tersebut masih panjang. Weismann pun melakukan eksperimen kedua terhadap tikus-tikus, yaitu melalui generasi kedua tikus tersebut. Seperti halnya tikus generasi pertama, tikus generasi kedua ini dipotong ekornya dan dikawinkan satu sama lain. Namun hasilnya tuh sama aja, yaitu semua tikus tersebut tetap memiliki ekor yang panjang. Weismann pun mengulangi eksperimen tersebut hingga ke generasi kelima, namun hasilnya tetap sama. Padahal, teori Lamarck mengatakan pada teorinya yaitu modifikasi suatu individu dapat diwariskan ke keturunannya. Dengan adanya hasil eksperimen Weismann ini, berhasil membantah teori Lamarck. Dengan demikian, teori Weismann ini menyimpulkan bahwa informasi hanya diwariskan melalui sel gamet, yaitu sperma atau ovum, bukan oleh sel somatik. Lalu yang selanjutnya adalah teori dari Darwin. Teori evolusi menurut Charles Darwin merupakan salah satu teori yang paling terkenal nih, yaitu tentang seleksi alam dan adaptasi. Selama 5 tahun, Charles Darwin melakukan ekspedisi dari Inggris hingga ke Amerika Selatan. Di sepanjang perjalanannya, ia melakukan observasi terhadap distribusi organisme dan beberapa kali nih menemukan spesies kutilang yang serupa, tapi tidak identik.
Darwin menyampaikan gagasannya mengenai evolusi makhluk hidup yang terjadi karena proses adaptasi terhadap lingkungannya atau melewati proses seleksi alam di mana individu yang sesuai akan dapat bertahan, sedangkan yang tidak kuat akan mati. Contohnya adalah contoh evolusi pada burung kutilang ini, yaitu burung yang memakan biji besar cenderung memiliki paruh yang besar, sedangkan spesies pemakan serangga memiliki paruh yang tipis dan tajam. Baik juga yang berasumsi bahwa Darwin berargumen kalau manusia berasal dari kera. Padahal itu sebenarnya salah. Pasalnya, kera tidak bisa berevolusi karena yang berevolusi itu hanya spesies. Sedangkan kera bukanlah nama spesies. Lalu selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari evolusi itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah spesies baru bukan merupakan bentuk dari yang paling sempurna. Lalu yang kedua, evolusi tidak selalu dari yang sederhana ke yang kompleks. Yang ketiga, evolusi terjadi dalam populasi. Yang keempat, pada suatu saat evolusi terjadi lebih cepat dari yang lainnya. Dan yang kelima adalah laju kecepatan evolusi tidak berlangsung sama pada tiap-tiap organisme yang berbeda-beda. Jadi, laju kecepatan evolusi itu berbeda-beda. Oke, selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan keseimbangan frekuensi gen. Dari yang pertama adalah perkawinan tidak acak. Tidak adanya perkawinan yang benar-benar acak umumnya dipengaruhi oleh faktor pilihan. Jadi ini dapat mempengaruhi perubahan keseimbangan frekuensi gen nih. Yang kedua ada migrasi. Jadi individu yang meninggalkan populasi akan membawa alel keluar. Individu yang masuk ke dalam populasi akan membawa alel yang baru. Pergerakan alel antar populasi disebut sebagai arus gen. Yang selanjutnya adalah hanyutan genetik. Perubahan frekuensi alel akibat adanya populasi kecil yang memisah dari populasi besar. Dan yang terakhir adalah seleksi alam. Seleksi alam dibagi menjadi dua, yaitu organisme yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sedangkan yang kedua adalah organisme yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru akan mati dan pindah ke daerah lain yang tidak mengalami perubahan lingkungan. Lalu yang ketiga ada pengaruh antibiotik pada resistensi bakteri. Di sini ada yang pertama adalah perlakuannya, yaitu sebelum pemberian antibiotik, koloni bakteri resistennya adalah kecil, lalu koloni bakteri tidak resistennya itu besar. Setelah pemberian antibiotik, koloni bakteri resistennya itu tetap hidup, tetapi keturunannya lebih resisten. Sedangkan koloni bakteri tidak resistennya berkurang. Contoh lainnya adalah bentuk leher yang panjang dari jerapah yang dapat mencapai daun pada pohon yang tinggi, dan bentuk burung puyuh dan warnanya sesuai dengan tanah yang bergumpal-gumpal. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan yang telah saya ungkapkan, baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.